kebetulan nih teman-teman hari ini kita di kantor Praja Channel kedatangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang. Waktu itu wakil ketua 1 ya, Mas? Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Karawang, Ibu Sri Rahayu Agustina. Kalau saya kebetulan lebih akrabnya manggil emak. Jadi kalau teman-teman tahu, Ibu Sri ini ketika di DPRD Kabupaten Karawang waktu itu memang menjadi sosok perempuan yang diibukan baik oleh anggota Dewan Muda ataupun juga oleh saya dan teman-teman jurnalis lainnya. Jadi akrab banget manggilnya emak gitu. Apa kabar nih, Mak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Praja Channel. Terima kasih atas undangannya. Nah, sekarang sibuk apa aja, Mak? Ya, kebetulan kesibukan kami anggota DPRD Provinsi itu lebih ke kunjungan komisi. Kita mengunjungi, mengevaluasi kegiatan pelaksanaan sekolah tatap muka. Nah, kami beberapa kali mengunjungi kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kami juga sudah ke Karawang, terus kemarin kita ke Bogor, kota Bogor, terus ke Sukabumi. Karena memang ketika sekolah tatap muka ini mungkin kan kemarin ini kita musim pandemik ya. Pandemik ini anak ini diharuskan memakai gadget dan anak itu diharuskan sekolah itu di rumah gitu ya. Jadi kalau buat saya sebagai orang tua, karena saya juga mempunyai anak ketika pandemik itu anak kelas 3 SMA, jadi dari kelas 2 semester akhir naik ke kelas 3 itu dia naiknya online ya kan. Nah, lulusnya pun online gitu ya. Sekarang kuliahnya pun masih online. Jadi lulusan sekolah online ya? Sekolah online. Jadi kalau buat saya ketika tingkat disiplinnya itu agak berkurang gitu ya. Karena kenapa? Karena anak itu pagi-pagi hanya absen, terus diberikan tugas sama gurunya, mereka mengerjakan secara kelompok. Jadi tingkat kecerdasannya di mana, tingkat kedisiplinnya seperti apa, tingkat juga apa yang diberikan oleh gurunya itu terserap apa tidak. Nah itu kan ini yang mungkin banyak orang tua yang mengeluhkan hal yang demikian. Ini tingkat SMA loh, belum lagi tingkat SD, tingkat SMP yang masih banyak memerlukan sisi pendidikannya. Ya, masih memerlukan mereka itu kan karakter, karena kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang mengharuskan anak itu berkarakter gitu loh. Berkarakter, dia harus bertingkah laku baik. Itu ada penilaian tersendiri gitu. Jadi bukan hanya nilai angka, IPA-nya berapa, matematikanya berapa, IPS-nya berapa, biologinya berapa. Bukan itu. Tapi sikap dan tingkah laku pun harus dinilai. Jadi bukan gitu. sebatas pembelajaran keilmuan apa yang ada di dalam buku dikuasai. Nah, betul. Tapi bagaimana dia bersikap dengan lingkungan, bagaimana dia bersikap dengan orang tua. Betul. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua. Nah, ketika kami keliling di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan kita juga sudah ke Cimahi dan sebagainya. Nah, ini juga kami kemarin juga menemukan satu kejadian di kota Bogor, tawuran anak. Tapi sebetulnya ketika cek kita ke lapangan, mereka bukan tawuran karena mereka itu udah janjian, jadi sekolah SMA dengan SMA gitu kan ya. Mereka sudah janjian, mereka ribut dan lain sebagainya. Akhirnya ada satu korban yang terbunuh di sana. Jadi ini kan buat kami miris sekali ketika kita akan sekolah tatap muka, ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Maka secara otomatis pembelajaran tatap muka itu sendiri di-stop oleh wali kota atau bupatinya masing-masing. Nah ini kan pada akhirnya yang rugi adalah siswa itu sendiri, gitu kan, tidak bisa bersekolah langsung, bisa belajar langsung. Tetapi ketika saya mempertanyakan apakah ada anak atau siswa yang
putus sekolah gitu ya, karena ada hal-hal yang terjadi, misalnya pernikahan dini gitu kan ya, bisa saja hal itu terjadi karena tanpa pengawasan dari orang tua juga bisa hal itu terjadi gitu kan ya. Ada beberapa memang di kabupaten kota siswa-siswinya ada yang tidak melanjutkan sekolah karena tadi gitu kan ya, ada pernikahan dini dan yang lain sebagainya. Ini yang menjadi problem bagi kami ketika sekolah tatap muka. Ternyata ada sekolah atau siswa yang tawuran, maka secara otomatis program dari pemerintah itu sendiri, karena pandemik ini sudah landai di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat, di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, secara otomatis ini kan ditutup kembali. Nah ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak dari guru, ini juga harus menjadi tanggung jawab orang tua, karena kejadian yang di Bogor itu ternyata di luar jam sekolah, jadi dia terjadinya itu malam hari gitu ya. Nah ini kan di luar dari tanggung jawab sekolah, tetapi image-nya adalah sekolah A ternyata biangnya tawuran dan yang lain sebagainya. Nah ini kan yang saya mendapatkan kronologisnya, saya juga mendapatkan foto si korbannya itu sendiri. Nah ini buat kita miris. Mungkin di Kabupaten Karawang juga ada hal yang sama. Ada di Karawang juga justru kan ketika awal-awal dibuka sekolah tatap muka ada siswa SMA tawuran, itu sampai terakhir kemarin ada program pembinaan. Kalau kita ngomongin solusi nih, Mas, ngomongin solusi, sebenarnya seberapa efektif sih nih menurut Mak ketika anak-anak yang terlibat tawuran ini dilatih oleh militer? Seberapa efektif sih? Karena ini kan program ini udah berjalan udah lama nih sebenarnya. Ada anak tawuran diangkut, diambil, diamankan, dibina, kerjasama pemerintah daerah dengan militer, ya. Tapi besok ada lagi tawuran, walaupun anak yang berbeda gitu. Nah, yang harus kita cari kan kalau menurut Jaki sendiri kan harusnya pemerintah daerah juga nyari solusi yang lebih. Oke lah, anak yang kemarin dibina nggak tawuran lagi. Lalu bagaimana sama teman-temannya yang belum dibina? Toh mereka yang jadi ikut tawuran. Ini hilang, ini mau datang. Kayaknya seolah-olah doktrin perjuangan kemerdekaan masih ada di anak-anak SMA, yang mana ketika satu hilang 1000 datang gitu kan. Nah, solusinya kalau menurut Mak apa sih gitu? Ya, jadi ketika saya menemukan hal itu di Kota Bogor, ternyata saya ngobrol dengan guru BK, itu guru kesiswaannya, bahwa ternyata dendam itu tidak bisa selesai sampai di situ. Jadi dari mulai ributnya itu cuma karena alma mater jaketnya lah gitu ya, cuma karena ketol sedikit lah. Tapi kalau katanya gitu, kalau urusan biasanya kan urusan percintaannya gitu ya di siswa itu ternyata lebih tidak ada untuk itu, tapi dia lebih ke alma maternya itu. Jadi sampai kapanpun ini tidak bisa putus begitu saja. Akan tetapi kita tidak boleh patah semangat untuk menyemangati anak-anak tersebut. Apalagi di Karawang ini memang ketika saya menjabat pun sudah ada kerjasama dengan pihak militer. Tetapi tadi sebetulnya yang paling harus diawasi adalah HP. HP itu yang harus diawasi. Kenapa HP ini yang harus diawasi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah orang tua. Apapun ceritanya tetap orang tua harus bertanggung jawab. Dari bahaya HP misalnya begini. Contoh misalnya ada ejek-ejekan di Facebook. Ya. Benar nggak? Ejek-ejekan di Facebook. Dia alma maternya mana? Merasa SMA 1 misalnya gitu ya. Ini yang ejeknya mana? Oh SMA 3 misalnya gitu. Nah ini akan menjadi pemicu dari HP itu sendiri. Nah bagaimana ini untuk mengawasinya? Tetap kita kembalikan lagi, ini adalah pengawasan dari orang tua. Jam berapa anak itu keluar sekolah, jam berapa anak itu masuk sekolah. Nah
programnya yang harus diingatkan adalah bagaimana orang tua dengan pihak guru ini ada yang namanya grup WA. Jadi jam berapa anak itu, dan orang tua ini harus aktif gitu loh. Karena zamannya sekarang dengan zamannya kita sekolah dulu itu berbeda gitu. Dan pemicunya lagi adalah, mohon maaf, narkoba sudah beredar di mana-mana, ya kan? Sampai masuk ke kalangan pelajar. Minuman sudah di mana-mana, itu menjadi pemicu juga. Ketika orang itu sudah blank, gitu kan? Apapun yang dia kerjakan, ya inilah gue, gitu loh. Jadi bahasanya, saya ini orang hebat, saya ini orang, ya mungkin halusinasinya bisa seperti itu, gitu. Jadi buat saya tetap pengawasan orang tua itu harus lebih aktif lagi, karena kan sekarang ini kan masih banyak sekolah yang belum tatap muka. Jadi biasa dia, oh iya mah, saya mau nganterin buku ke sekolah, saya mau nganterin tugas ke sekolah. Nyampe nggak ke sekolah? Kan pengawasannya sampai di situ. Ketika syaratnya sekolah tatap muka itu adalah siswa ini diantarkan oleh orang tua sampai ke gerbang sekolah. Ketika pulang, siswa ini tidak bergerombol, tetapi dia juga dijemput oleh orang tua. Sebenarnya syaratnya seperti itu. Gitu. Syaratnya yang mutlak sebetulnya seperti itu. Karena apa? Bukan masalah tawuran waktu itu kita pikirkan, tetapi untuk mencegah beredarnya COVID itu sendiri. Ketika siswa itu naik angkot, mohon maaf, jadi ya, biar protokol kesehatan bisa dijaga. Ketika anak itu naik angkot, kan kita tidak tahu kanan kirinya sehat apa tidak, benar nggak? Nah, ketika dia dijemput sama orang tuanya, nah nyampe sekolah, nyampe ke rumah, itu dia juga tidak boleh masuk dulu, disemprot dulu, ya, bajunya dibuka dulu di luar, gitu ya. Nah itu yang dan ke sekolah itu harus bawa peralatan sendiri, artinya tidak boleh pinjam pulpen, tidak boleh pinjam penghapus, tidak boleh pinjam pensil. Dia sholat pun harus bawa sendiri, makanan pun harus bawa dari rumah sendiri, gitu. Itu persyaratan, dan persyaratan dari sekolahnya pun seperti itu. Persyaratan sekolah adalah tempat cuci tangannya harus sudah tersedia, gitu kan ya. Kelasnya sudah harus disiapkan, ya. Nah ini sebenarnya kompleks sekali. Kita belajar untuk, pertama kita belajar untuk menjaga kesehatan ketika pandemi. Yang keduanya hari ini yang beredar adalah malah image-nya tawuran, gitu loh. Apakah dari mereka ini, ya mohon maaf ya, apakah lama dia tidak sparring apa-apa gitu kan, ya bisa saja seperti itu. Tapi buat saya harapkan peran dari orang tua itu sendiri lebih efektif. Bagaimana kita mengajarkan mereka untuk disiplin, mengajarkan mereka untuk beribadah. Mungkin dengan beribadah mereka akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya.